Salam, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam mimbar agama Kristen Protestan dengan tema melihat kesempatan, diambil dari firman Tuhan Yosua 2 ayat 15 sampai ayat 17. Dan kali ini bersama Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan vokal grup dari PWKI dengan judul Tak Satu Pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melebihi penderitaan kami, bahkan melebihi pergumulan kami. Tak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Bapak Ibu pemirsa sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa,
itulah yang hendak melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari pemirsa TVRI Mimbar Agama Kristen Medan, firman Tuhan bagi kita di dalam pesta rohani yang dibawakan oleh Persatuan Wanita Kristen Indonesia yang ada di Medan, yang saya ambil dari buku Yosua pada pasal 2 ayat 12 sampai 15. Demikian akan firman Tuhan. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Sampai di sana firman Tuhan buat kita dengan tema melihat kesempatan. Di mana agar perempuan melihat kesempatan berbuat yang baik bagi sesama dan gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata bijak dalam bahasa Indonesia ada mengatakan, kesempatan tidak datang dua kali. Dan ada lagu rohani pujian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Itulah juga yang dialami dan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bertempat tinggal di Kanaan, di mana dia bukan sebagai seorang penyembah Allah, yaitu Allah Musa dan Yosua, yang bernama Rahab. Perlakuan daripada Rahab sehari-hari adalah dia sebagai perempuan yang dengan tidak pekerjaan, yang tidak baik, yang jelas jauh daripada pemikiran manusia. Dia sebagai perempuan sundal. Namun dalam hal ini Rahab, dia menyambut kesempatan yang diberikan Allah kepadanya, menyelamatkan pengintai-pengintai dari Yosua yang akan merebut kota Yeriko. Dengan iman yang luar biasa, Rahab dia bukan hanya melakukan tindakan, dan memang selama ini dia sudah banyak mendengar siapa Allah Musa dan Yosua. Itulah Allah bangsa Israel, bangsa yang dahsyat, bangsa yang diberkati Allah, bangsa yang mampu
melihat bagaimana kuasa Allah ada di dalam jemaat bangsa Israel pada saat itu. Dengan ini dia melihat Allahnya Yosua, Allah yang mampu membelah, mengeringkan laut Teberau menjadi jalan keselamatan bagi bangsanya untuk keluar dari negeri Mesir. Dengan demikian Rahab pun meloloskan pengharapan Allah, pengharapan bangsa Israel dengan menyelamatkan anggota pengintai-pengintai Yosua. Kita tahu pemirsa bahwa Yosua adalah nabi yang meneruskan Nabi Musa. Setelah dia meninggal, Yosua lah yang menjadi penggantinya. Dalam buku Yosua 2 ini, selain Yosua, pemeran utama adalah Rahab sendiri. Seperti yang dikatakan bahwa Rahab adalah orang yang beriman ketika dia sudah mengenal Allah. Dan dia dibenarkan oleh Allah di hadapannya. Dapat kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 25. Rahab mengembalikan bangsa Israel dengan selamat, yang membawa sukacita bagi bangsa Israel. Itulah seperti firman Tuhan, tiada yang mustahil bagi Allah. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Rahab seorang perempuan Kanaan yang sering dieluk-elukan sebagai perempuan sundal, perempuan yang tidak beretika, yang tidak bersosial. Tapi dia mampu dipakai Allah untuk menjadi penyelamat bangsa Israel melalui hamba-hamba Tuhan. Dengan ini siapa saja dapat kita lihat, jika Allah berkehendak, Allah mampu memakai setiap orang yang untuk menjadi jalan keselamatan, jalan pemberitaan firman Tuhan. Jangan pernah kita memikirkan di dalam menghadapi tantangan bahwa Tuhan tidak mampu. Tetapi Tuhan berkuasa memakai siapa saja yang hendak Dia pakai menjadi penyelamat hamba dan bangsanya. Dengan ini pemirsa yang dikasihi, Tuhan mengenal setiap umatnya. Tuhan memakai misi penyelamatan untuk siapa saja, yang artinya dalam penekanan ini bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terjadi dalam diri Rahab. Rahab itu bukan orang yang mengenal Allah, bahkan dari bangsanya sendiri orang yang jauh dari Allah, tapi dia mengenal Allah dengan iman, sehingga dia mengasihi Allah melalui penyelamatan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa TVRI Mimbar Agama Kristen, biarlah pada saat ini kita sebagaimana sebagai perempuan-perempuan yang telah diberkati Tuhan. Pekabaran Injil belum selesai. Pekabaran Injil masih panjang. Seperti firman Tuhan dalam misi amanat agungnya dalam Matius 28 ayat 19-20. Biarlah kita pergi ke seluruh bangsa, ke seluruh daerah pelosok untuk membawa berita keselamatan, untuk membawa berita penyelamatan bagi sesama, terlebih bagi gerejamu. Dan dengan ini melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan sangat menunggu dan menantikan setiap kita perempuan yang menjadi
pembawa berita keselamatan. Pakailah setiap kesempatanmu, pakailah setiap waktumu untuk selayaknya mampu seperti Rahab pada buku Perjanjian Lama atau Alkitab. Mampukah engkau, mampukah kamu kaum perempuan di dalam mengemban tugasmu untuk penyelamatan misi Allah? Tidak hanya mementingkan dirimu, sama seperti Rahab, dia tidak memperhitungkan nyawanya, di mana dia harus berlawanan sendiri dengan bangsanya. Dia hanya takut akan Tuhan. Dia siap di dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita kembali mendengarkan nyanyian pujian dari vokal grup PWKI Yesus Juru Mudiku. Dalam sebuah kapal di tengah lautan, dan ketika obat datang, badai besar menerpa. Aku tidak takut, sebab Engkaulah kaptenku, sebab Engkaulah juru mudiku. Ku agungkan namamu.
di sekitar firman Tuhan dan perempuan Kristen. Di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Pendeta Elvina Siregar STH. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang. Dan Ibu Dr. Anda Veronica Sitanggang MPSI sebagai Ketua PWKI DPD Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Puji Tuhan. Kita pertama kali nanya ke Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, tadi kita mendengar firman Tuhan dengan tema melihat kesempatan. Yang diambil dari Nats Yosua 2 ayat 12-15 tentang perempuan yang bernama Rahab. Bagaimana pendapat Ibu Pendeta, kita sebagai perempuan menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan saat ini dikaitkan dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, yang Ibu sampaikan. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Iren dan shalom kembali buat pemirsa TVRI Stasiun Medan. Ya, kita tahu bahwa perempuan zaman sekarang ini jika diperhadapkan dengan perempuan pada zaman Alkitab, tentu tidaklah perempuan zaman sekarang ini mengalami pelayanan atau misi keselamatan Injil itu sesulit atau seberat pada zaman Alkitab. Seperti khotbah kita tadi, di mana bahwa Rahab, dia bukan penyembah Allah Musa Yosua, tapi dia dalam hal ini ketika melihat sebuah kesempatan untuk menjadi pelayan penyelamat bagi hamba Tuhan, firman Tuhan, dia tidak diam. Dia dengan menunjukkan iman teguhnya, di sana juga dia mengambil kesempatan sesuai pengharapan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pada saat ini perempuan zaman sekarang memperoleh, bisa dikatakan, kemapanan untuk menjadi perempuan pembawa Injil. Perempuan-perempuan yang bisa masuk ke pelosok manapun. Kami tahu bahwa dalam hal ini perempuan sekarang ini mungkin tidak lagi diragukan yang namanya setiap pekerjaan profesi, terlebih pendidikan. Perempuan sekarang ini sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Perempuan-perempuan saat ini sudah lebih mampu mampan di dalam mengikuti kecanggihan zaman. Seperti dengan mass media yang sekarang kita tahu, Google, YouTube, dan bahkan TikTok dapat dipakai oleh perempuan zaman sekarang untuk memberikan imannya di dalam menjadi misi keselamatan. Dengan ini pemirsa dan Ibu Ren, bahwa perempuan PWKI pun dengan melalui hari ini mereka telah menerima atau mengambil bagian dalam kesempatan sebagai pewarta firman Tuhan melalui lagu puji-pujian yang telah kita dengarkan tadi. Mereka mampu siap meninggalkan keluarga hanya untuk demi pelayanan misi Tuhan. Dan mimbar agama Kristen yang disiarkan oleh TVRI hari ini juga termasuk menjadi wadah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kreativitas dan perempuan-perempuan yang tangguh. Baik. Dalam pelayanan firman Tuhan, Ibu Iren, kita percaya
Kalau kita memberikan hati, kita mau siap dipakai Tuhan, pasti pelayanan firman Tuhan bukan hanya di dalam mimbar agama ini, tetapi ke depannya lebih luas lagi. Baik. Kita di dalam pelayanan. Iya. Itulah Ibu Iren Baik Ibu, yang dapat saya sampaikan. kita bisa kita lakukan dalam kesempatan apapun yang semakin canggih sekarang ya Bu ya. Nah, saya kembali ke Ibu Vero, Ibu Veronica sebagai Ketua PWKI DPD Sumatera Utara. Ibu, bagaimana peran perempuan Kristen dalam sumbangsihnya untuk pembangunan kita sekarang? Silahkan Ibu. Terima kasih, selamat siang Bu Iren. Selamat siang Ibu. Juga Ibu Pendeta yang Selamat telah siang, kita menyampaikan tadi firman Ya. buat kita pada hari ini, dan juga kami menyapa para pemirsa yang ada di rumah. Pada kesempatan ini mungkin tadi Bu Iren bertanya bagaimana peran daripada perempuan Kristen dalam pembangunan. Iya, Ibu. Jadi berketepatan bahwa kita itu juga berasal dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia, ya, atau sering disebut dengan singkatannya itu adalah PWKI. Iya. Ini ada merupakan juga suatu wadah, ya, yang mana wadah ini juga punya visi dan misi, ya, yang mana yang menjadi visi bagaimana PWKI boleh menghasilkan wanita-wanita atau perempuan-perempuan Kristen yang takut akan Tuhan. Amin. Dan boleh menjadi garam dan terang. Amin. Jadi dalam hal ini Bu Iren, sesuai tadi dengan judul jadi khotbah dari Ibu Pendeta tadi menyatakan gunakanlah kesempatan, ya. Jadi kita pada saat kesempatan itu ada, ya, pada kesempatan ini juga kepada kita semua, dan apa yang menjadi peran daripada kita sebagai seorang perempuan Kristen. Kalau peran daripada perempuan, sebenarnya peran itu banyak atau disebut dengan peran ganda juga. Yang pertama, Multiperan. ya, pertama juga dalam keluarga. Kita tahu bahwa di dalam keluarga itulah merupakan tempat pendidikan yang utama dan pertama bagi keluarga dan menghasilkan para generasi muda yang terbaik juga untuk pembangunan kita. Dan juga selain daripada ibu rumah tangga, bahwa perempuan juga berperan sebagai istri yang juga harus boleh mengatur juga waktunya. Jadi kalau hanya dikatakan juga pelayanan saja, nanti kita boleh lihat lagi peran perempuan itu bagaimana di masyarakat, apakah di lingkungan gereja, ya, dan maupun di pemerintahan. Jadi dalam hal ini peran daripada perempuan, sebenarnya perempuan itu sebagai aktornya, ya. Jadi kalau dikatakan selama ini atau sebelumnya perempuan kadang selalu dikesampingkan, padahal dari segi pendidikan perempuan juga sudah punya peluang, ya, sudah peluang sampai ke tingkat yang lebih tinggi, ya, bukan hanya S1, sudah ke S2, mungkin ke doktor dan profesor. Jadi dalam hal ini gunakanlah kesempatan yang memang ada bagi perempuan. Seperti kami sendiri di Persatuan Wanita Kristen Indonesia, wadah ini adalah merupakan suatu wadah yang berasal dari seluruh denominasi gereja. Jadi gereja-gereja itu yang ada boleh bersatu, bergabung dengan kita melalui wadah ini, dan kita boleh menggunakan kesempatan ini, boleh berkarya, berbuat untuk pembangunan daripada bangsa Indonesia, khususnya juga Sumatera Utara. Mungkin itu dia sejenak sedikit tentang peran daripada perempuan wanita Kristen dalam pembangunan. Iya. Sebenarnya peran wanita Kristen itu banyak sekali ya Bu ya. Dari rumah, kemudian ke pekerjaan, ke masyarakat, ke bangsa, banyak sekali peranannya. Iya, dan perempuan itu juga sebagai aset. Aset. Ya, perempuan sebagai aset, perempuan juga sebagai potensi, dan perempuan juga sebagai investasi. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya itulah yang sering kadang-kadang sekarang yang sedang kita
bicarakan juga ke depannya masalah dengan kesetaraan gender. Jadi tidak lagi hanya peran daripada laki-laki, tetapi perempuan juga sudah punya peran yang boleh dinyatakan sama juga dengan laki-laki. Iya, iya. Kalau dulu perempuan itu masih dikatakan di tempatnya tertentu gitu ya. Ya, kalau istilah dulu sering disebut di dapur, di kasur, dan di sumur. Sekarang sudah masuk ke kantor, masuk ke pemerintahan. Pemerintahan. Sudah ada dan yang bidang politik. Iya, bidang politik. Kepesertaan perempuan ya dari 2014 kemarin 2019 sudah menetapkan 30% kepesertaan perempuan di dalam politik. Iya. Walaupun capaiannya belum tercapai 30%. Iya. Iya. Dulu perempuan itu di dapur, di kantor, dan di sumur. Sekarang udah sampai ke planet, iya kan Bu? Nah, sekarang perempuan itu juga di gereja ya Bu ya, di rumah, di gereja, peranan perempuan di gereja juga banyak ya Bu ya. Kira-kira peranan perempuan di gereja itu seperti apa Bu? Ya, kita ketahui sekarang ini ibu-ibu bahwa dan pemirsa, perempuan juga sudah ambil bagian di dalam sebagai pelayan Tuhan. Ya bukan hanya sebagai penatua. Seperti saya, ya saya ini seorang pendeta perempuan yang sudah berkarya di tengah-tengah gereja selama lebih kurang 20 tahun. Iya. Jadi perempuan juga berkiprah, bukan hanya di kantoran atau di rumah saja. Iya. Pelayanan di tengah-tengah gereja dan membesarkan nama gereja. Iya. Perempuan pun tidak kalah kurangnya. Seperti kita lihat, seperti Ibu Teresa. Ya, dia melayani dan juga mengasihi orang-orang yang terbuang. Inilah peranan perempuan. Memang dari perjanjian lama, perjanjian baru kita lihat. Bahkan di dalam ketika Yesus masih hidup, peranan perempuan tidak bisa dikatakan tertinggal. Bahkan perempuanlah yang bisa dikatakan yang menjadi jalan penginjilan di Alkitab. Di Alkitab. Ya seperti Rahab walaupun dia tidak kenal Tuhan, tapi dipakai Tuhan. Iya. Siapapun bisa dipakai Tuhan ya ibu-ibu. Terus seru kali cerita kita ya Bu ya, bincang-bincang kita mulai seru. Ya kita akan mendengarkan sebelum kita lanjutkan. Kita akan dengarkan pujian dari PWKI lagi dengan lagu One Day at a Time. Silakan.
Ibu-ibu, kita lanjutkan bincang-bincang kita yang tadi sudah mulai seru, sudah mulai hangat. Iya, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau saya ajukan Ibu-ibu ke Ibu Pendeta lagi ya, Bu. Iya, tadi kita bicara tentang kesempatan. Dalam kesempatan yang bagaimana menurut Ibu Pendeta para perempuan zaman sekarang menjadi pewarta Injil pada era modern ini ya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Iren dan pemirsa TVRI Mimbar Agama Kristen. Kalau kesempatan pada zaman sekarang, tadi sudah saya katakan, bukan hanya dilakukan oleh perempuan sekarang, bisa hanya melalui rumah tangga, mungkin dengan berbisnis ya. Tapi juga perempuan Kristen harus mampu juga berbisniskan firman Tuhan dengan melalui Berbisniskan, maksudnya ya menyampaikan firman Tuhan melalui mass media. Iya. Yang sekarang kita katakan dengan adanya pelayanan di dalam mass media kayak Google, TikTok, yang lainnya. Dengan ini ya paling utama ibu-ibu, kita harus dasarkan perempuan itu sebagai ibu yang tangguh, fondasi rumah tangga. Di dalam rumah tangga ibu-ibu jangan lupa bahwa kita sangat dibutuhkan. Terlebih pada zaman kita sekarang, anak-anak sangat mengharapkan bagaimana dukungan orang tua agar mereka tidak dibawa arus oleh kecanggihan, tidak lagi mematuhi orang tua hanya karena kesibukan main games dan yang lainnya. Tapi ibu juga harus bisa mampu menjadi fondasi doa yang terkuat. Bagaimanapun seperti lagu pujian kita tadi, harus bisa menjadi tiang garam, tiang doa di dalam rumah tangga. Inilah Ibu Iren dan pemirsa, bagaimana kita melayani Tuhan untuk kehormatan namanya. Dan sehingga melalui pelayanan kita di tengah-tengah rumah tangga, jika ada perempuan yang dipakai Tuhan menjadi penatua, menjadi pengikut kor-kor dan yang lainnya, ya kita harus tetap menjadi perempuan yang tangguh, jangan tertinggal oleh karena kita perempuan yang sibuk di rumah, tapi juga harus kita sibuk di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja dan sesama. Ya, pemirsa yang dikasihi Tuhan, pendeta perempuan juga sudah banyak. Saat ini kita lihat bagaimana di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah kota. Bahkan kalau kita lihat sampai ke pedalaman, pekabaran Injil sudah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Ya, yang dilakukan perempuan. Ya, dengan ini adanya denominasi gereja, perempuan juga jangan terkungkung hanya untuk memajukan gerejanya, tapi dengan mengikuti persekutuan-persekutuan. Denominasi gereja itu semakin kuat oleh keadaan kita sebagai perempuan-perempuan pelayan yang mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekitaran kita. Kita tahu sekarang ini ibu-ibu dan pemirsa bahwa perempuan juga harus yakin, sebagaimanapun lemahmu, sebagaimanapun mungkin kesulitanmu, Tuhan memakai. Sama dengan Rahab tadi, Ibu Iren, dia sungguh luar biasa. Dia orang yang tidak pernah mengenal Allah, tapi dia bisa dipakai Tuhan pakai luar biasa, menjadi perempuan penyelamat, pengintai-pengintai Yosua. Kita saat ini sebagai pengintai-pengintai Tuhan, mengintai orang yang masih terbuang, pengintai orang yang mungkin belum mengenal Injil di tengah-tengah tempat dia tinggal, bahkan mungkin di pelosok. Saya percaya dengan adanya mimbar agama Kristen hari ini, terutama dan terkhusus Persekutuan Wanita Kristen Indonesia
yang ada di kota Medan ini yang Sumatera diprakarsai oleh Ibu Veronica semakin Tuhan panggil, Tuhan pakai, dan Tuhan tangguhkan dalam pelayanannya. Mungkin itu yang bisa saya tambahi untuk saat ini. Kalau nanti kita bisa tambah lagi melalui Ibu Vero. Terima kasih, Bu. Wanita bisa dipakai di rumah sebagai tiang doa, di gereja sebagai pelayan, di masyarakat melakukan sesuai dengan fungsinya. Nah, ke Ibu Vero. Bu Vero, apa-apa saja Bu kita mau tahu kegiatan-kegiatan dan program kerja PWKI. PWKI ini udah Indonesia Ibu ya, bukan hanya di Sumatera Utara, bukan di Medan, tapi Indonesia ya Bu ya. Nah, program kerjanya Bu, kita mau tahu nih Bu. Oke, Silakan. mungkin terima kasih Bu Iren, Iya. Bu Pendeta, dan juga pemirsa yang ada di rumah. PWK ini sebenarnya berdiri 28 Februari 1946. Wow, Jadi udah Indonesia lama ya. Merdeka, PWKI juga Satu lahir. tahun Indonesia Merdeka. Iya, setelah 1 tahun Indonesia Merdeka, PWK ini lahir. Sudah ada. Sudah ada. Jadi lebih kurang berusia 77 tahun. Ya, 77 tahun. Jadi dengan usia 77 tahun, bahwa program-program apa yang ada di Persatuan Wanita Kristen Indonesia, sebenarnya dari periode ke periode dia mengalami juga suatu perkembangan. Jadi program yang ada sesuai dengan bidang-bidangnya tadi, ya di PWKI ada itu program di bidang kerohanian. Iya. Kemudian ada di bidang pendidikan, ya. ada di bidang organisasi, di bidang kesehatan, Ya. di bidang ketenagakerjaan, dan termasuk juga di bidang lingkungan hidup, Iya. ya, di bidang hukum dan HAM politik, Iya. dan termasuk itu lagi di bidang IT. Ini yang terakhir yang memang sesuai dengan perkembangan situasi zaman sekarang dan pembangunan sekarang dan peran daripada perempuan, bahwa pentingnya IT untuk boleh mensosialisasikan apa yang menjadi program-program daripada perempuan wanita Kristen Indonesia. Jadi Bu Iren dan juga Ibu Pendeta, mungkin juga pemirsa di rumah, selain tadi kita sebut, mungkin kalau satu organisasi kekristenan selalu konotasinya mungkin melakukan ibadah, berdoa, baru penelaahan Alkitab. Tetapi kalau untuk di wadah kita PWKI, banyak program yang memang kita kerjakan. Yang membangun dan bagaimana untuk menciptakan generasi-generasi muda yang lebih baik lagi ke depan, dan juga yang menyangkut masalah perempuan dan juga anak. Jadi dalam hal ini kalau misalnya seperti kita di PWKI ada juga yang melakukan kegiatan pembinaan sampai ke penjara atau lapas. Jadi dalam konteksnya bagaimana perempuan-perempuan yang ada juga di lapas, kita lakukan pembinaan supaya kalau memang sudah ada di lapas dan kita membuat pembinaan, harapan kita jangan masuk lagi. Walaupun banyak ya berbagai faktor penyebab. Termasuk memang itu juga harus diperhatikan oleh organisasi maupun pemerintah. Jadi dalam hal ini itu salah satu bagian yang memang bidang yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua ada juga di bidang misalnya kesehatan. Ada juga bidang kesehatan ini bagaimana kesehatan yang menyangkut masalah perempuan, apalagi menyangkut masalah reproduksi dan lain-lain. Ya, kemudian ada juga bidang lingkungan hidup seperti dengan membuat misalnya ekoenzim. Ya, jadi itu sangat penting untuk penyelamatan bumi. Dan juga kepada ibu-ibu yang memang bahwa fungsinya di rumah, bagaimana supaya ibu-ibu ini boleh bijak untuk boleh memenuhi kebutuhan juga di dalam keluarga. Ya, misalnya kita melatih ibu-ibu itu dengan hidroponik. Ya, kita latih bagaimana memanfaatkan atau menggunakan lahan sempit, tetapi bisa mereka itu belajar dan dengan menanam hidroponik, mereka juga boleh mendapatkan hasil dan hasilnya juga mereka boleh
nikmati. Dan juga ada bidang ekonomi tadi, ya ekonomi ini misalnya seperti ekonomi kreatif. Kita juga meminta kepada anak-anak cabang kita dan termasuk organisasi yang termasuk di bagian daripada kabupaten kota, kita minta apa yang menjadi UMKM yang mereka memang ada, itu boleh kita kembangkan juga untuk di wilayah-wilayah lain. Jadi saya rasa mungkin apalagi khususnya di bidang IT. Ya, kalau melihat konotasinya IT itu bukan hanya dipegang oleh lelaki saja, tetapi perempuan juga sangat berperan, ya sangat juga mampu, ya dan kita juga buat pelatihan untuk IT. Jadi dalam hal ini kira-kira itu gambaran sekelumit kecil atau sebagian kecil. Jadi kita menggunakan atau mendayagunakan ibu-ibu atau perempuan ya untuk boleh menggunakan kemampuannya dan kapabilitasnya untuk boleh berperan. Ya baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun pembangunan. Terima kasih Bu Iren. Bu, seru sekali pembicaraan kita, tapi waktu juga lah yang membuat kita terbatas. Selagi ada kesempatan, perempuan, wanita Kristen Indonesia rebut untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Ibu Pendeta dan Ibu Veronica untuk bincang-bincang kita hari ini. Sebagai penutup pertemuan kita hari ini, kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian dengan judul Tiap Langkahku. Terima kasih untuk kehadirannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kita persilahkan.